Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual-beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang kedua, kita masuk kepada lembaga budaya. Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau suatu negara. Selanjutnya, kita masuk kepada lembaga politik dan hukum. Lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tujuannya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia yaitu DPR, yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Itulah beberapa lembaga yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki simbol, memiliki tingkat kekekalan tertentu, memiliki tradisi, baik tertulis atau tidak, memiliki tujuan yang jelas, selanjutnya memiliki alat dan kelengkapan, terakhir memiliki pola perilaku. Setelah kita membahas ciri-ciri lembaga sosial, kita masuk kepada fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial adalah sebagai pedoman masyarakat di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, lembaga sosial juga berfungsi sebagai penyatu individu yang ada di lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama yaitu creative institution, yang disebut juga lembaga-lembaga yang paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua yaitu dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Nah, yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan, dagang, dan lain-lainnya. Yang keempat, pembedaan antara general institution dan restricted institution timbul jika kualifikasi tersebut didasarkan pada faktor penyebarannya. Terakhir yaitu dilihat dari sudut fungsinya. Terdapat pembedaan antara operative institution dan regulative institution. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kita kembali di video selanjutnya. See you!